Oke cuy, jadi kembali lagi bersama gue di sini. Dan kali ini akan gue tuh bakalan kembali ngebahas soal cerita NTR ya kan. Sambil nungguin si Jinsei Gyakuten rilis chapter keduanya. Karena ya gue tuh tahu kalau sama kalian tuh nungguin banget ya kan karya yang satu itu. Tapi ya gimana anjir, chapter 2-nya aja belum rilis gitu. Kalau sama bahas novel gue rada males bikin videonya anjir, karena kayak gak tahu isi videonya tuh apaan. Masa kalian bakalan nonton gue nyocot doang, kan kagak mungkin anjir. Jadi ya kita tungguin aja chapter keduanya rilis dulu gitu cuy. Dan ya sebagai pengganti ya kan dari si Jinsei Gyakuten, jadi kali ini gue tuh bakalan ngebahas manga yang dulu pernah gue bahas, tapi ini lama banget gak gue bahas ya kan. Dan manga ini tuh berjudul Netoren Manga Nukuzu Otoko ni Tensei Shita Hazuga Heroin Yote Kuruken. Dan kali ini akan gue tuh bakalan ngelanjutin dari part 1 sekitaran chapter kelima manganya cuy. So buat kalian yang udah kepo ya kan sama jalan cerita manganya, langsung aja kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Nah, jadi cuy, setelah kemarin ya kan di part 1 kita itu diliatin sama kemunculan dari sosok ibunya si Rindo, yang juga itu udah pernah jadi bekas cewek yang ditidurin sama si Ryuichi. Di sini gitu cuy, setelah momen pertemuan dan acara makan bersama mereka ya kan, di sini si Rindo itu meminta izin sama ibunya cuy untuk pulang terlebih dahulu bersama si Ryuichi. Ya, di kala perjalanan nganterin si Rindo balik, si Ryuichi itu rada canggung gitu cuy sama si Rindo. Namun ya di sini si Rindo itu sadar gitu cuy, kalau ya bisa jadi ibunya dia itu emang udah ada hubungan tertentu sama si Ryuichi. Ya di sini setelah nanyain ya kan kejelasan kepada si Ryuichi di sini tuh kayak malah ngelas gitu cuy, dan kagak mau ngutarain hal yang sebenarnya. Ya meskipun di sini ya kan si Rindo tuh kayak kagak mempermasalahkan hal ini, cuman ya dirinya tuh kayak pengen banget gitu cuy dipanggil sama si Ryuichi dengan panggilan lama depannya, sama seperti dirinya itu manggil ibunya dia dengan panggilan Sakie. Ya di sini ya kan karena kayak dipaksa kesannya sama si Rindo, bahkan di sini si Rindo tuh kayak malah cemberut ya kan sama si Ryuichi. Di sini si Ryuichi itu kayak langsung manggil si Rindo dengan panggilan Shizuna cuy, yang bukan lain adalah nama depan dirinya. Ya di sini saat dah mau sampai di rumahnya ya kan, dan ngeliat tingkah si Ryuichi, si Shizuna itu kayak yakin banget gitu cuy kalau ya si Ryuichi itu udah punya hubungan tertentu, sampai pada akhirnya si Ryuichi dan si Shizuna itu saling berpisah satu sama lain. Nah di sini gitu cuy, Sada masuk di dalam rumahnya si Shizuna. Entah kenapa si Shizuna itu kayak malah dapat sebuah teror gitu cuy dari orang yang gak dia kenal, yang ternyata si stalker tersebut ya kan itu adalah teman masa kecil si Shizuna, yang bukan lain adalah si Sohei cuy. Nah, di keesokan harinya cuy, saat jam istirahat sekolah itu sedang berlangsung, si Ryuichi itu mutusin buat keluar dari kelas gitu cuy, karena dirinya itu ngerasa kagak nyaman gara-gara tatapan aneh dari si Sohei. Ya di sini ya kan setelah kayak berpikir kenapa si Sohei itu ngasih tatapan buruk kepadanya, atau ya mungkin karena ini itu adalah bentuk kecemburuannya si Sohei kepada si Ryuichi yang semakin akrab sama si Shizuna. Di sini tiba-tiba gitu cuy, si Ryuichi itu dikejutin sama kemunculannya si Shizuna yang malah datang mencari dirinya. Ya di sini si Shizuna itu nyeritain gitu cuy kalau ya dirinya itu rada kesulitan mencari sosoknya si Ryuichi, apalagi dirinya itu udah kangen berat sama si Ryuichi cuy. Terus ya saat dah ketemuan sama si Ryuichi, si Shizuna itu bilang cuy kalau ya apakah si Ryuichi itu udah pernah nidurin ibunya. Ya di sini ya kan karena si Ryuichi itu juga kagak mau berbohong kepada si Shizuna, dan juga dirinya tuh pengen ya kan si Shizuna itu jauh-jauh dari dirinya. Si Ryuichi itu bilang gitu cuy kalau ya benar jika dirinya itu pernah meniduri ibunya dia. Nah oleh di momen ini bukannya si Shizuna itu kayak malah marah ya kan kepada si Ryuichi, namun dirinya itu kayak malah berterima kasih gitu cuy, karena ya berkat itu ibunya dia itu kayak kembali bersemangat setelah ayahnya itu udah meninggal dunia. Terus ya di momen sempit ini ya kan, si Shizuna yang kayaknya itu lagi nyari kesempitan, gebleknya di sini si Shizuna itu kayak malah meminta jatah gitu cuy kepada si Ryuichi kalau ya dirinya itu juga pengen tidur sama dirinya. Di sini ya kan setelah kayak ditanyain beginian sambil dijatuhin sama si Shizuna, si Ryuichi tuh bilang gitu cuy kalau ya jelas dirinya tuh kayak juga pengen gitu ngelakuin hal begituan sama si Shizuna. Cuman ya di sini karena momennya itu kayak kagak pas ya kan, si Ryuichi itu malah nyuruh si Shizuna buat pergi balik ke kelasnya dia cuy.
di sini gitu cuy, sampainya si Ryuichi di apartemennya. Di sini dirinya itu tiba-tiba aja mendapat telepon yang gak dikenali cuy, yang ternyata itu berasal dari si Sakie, yang bukan lain adalah ibu dari si Shizuna. Yang ternyata ya dirinya itu kayak minta tolong gitu cuy kepada si Ryuichi buat tinggal sementara waktu bersama si Shizuna. Ya di sini ya kan, awalnya si Ryuichi tuh kayak menolak gitu cuy, karena kalau sama dia itu kayak tidur di rumahnya si Shizuna, ya udah pasti dirinya itu bakalan main sama si Shizuna cuy. Nah ya di sini ibunya si Shizuna itu bilang cuy, kalau ya dirinya gak punya pilihan lagi, karena akhir-akhir ini si Shizuna itu kayak sering banget mendapatkan teror dari seorang stalker yang mengiriminya surat cinta dan telepon misterius. Ya di sini ya kan, setelah kayak dibilangin beginian sama si Sakie itu juga bilang gitu cuy, kalau ya jika si Shizuna itu kayak ngelakuin juga ya kan sama si Ryuichi, itu kagak masalah bagi dirinya. Karena yang pertama si Sakie itu gak ada hak gitu cuy buat ngelarang si Shizuna. Terus yang kedua ya kan, si Sakie itu kayak yakin gitu cuy, jika si Ryuichi itu bukan tipe seseorang yang akan mengabaikan perasaan dari si Shizuna. Dah gak basa-basi itu cuy. Singkat cerita ya kan, satu malam hari itu dah tiba si Ryuichi itu beneran menginap di rumahnya si Shizuna. Yang ngeliat ayangnya ya kan yang ada di hadapannya dan pengen menginap bersamanya, si Shizuna itu langsung salting berat gitu cuy, gara-gara ngeliat sosoknya si Ryuichi. Apalagi ya kepengenan dirinya dia itu bisa tidur bersama sama si Ryuichi. Ya sontak ya kan, di sini gara-gara ngeliat kedatangan dari si Ryuichi, Shizuna itu langsung nyuruh si Ryuichi buat makan. Dan setelah mereka itu makan, Shizuna itu kayak sempet ngajak mengobrol si Ryuichi cuy. Yang seperti lo pikirin ya kan, alasan kenapa Shizuna itu ngajak ngobrol si Ryuichi, karena ya dirinya itu pengen menggoda si Ryuichi cuy. Bahkan ya dia itu kayak sampai bilang kalau ya hawa ruangannya itu kayak panas banget, padahal sekarang itu udah malam hari anjir. Sambil ya di sini Shizuna itu kayak ngegoda si Ryuichi itu cuy dengan melepas blazernya dia. Ya di sini ya kan, sambil si Shizuna itu kayak malu-malu banget di hadapan si Ryuichi. Di sini si Ryuichi itu sebenarnya sadar gitu cuy, cuman ya dia tuh bilang kalau malu-malu ngapain si Shizuna itu harus nampilin hal beginian di hadapan dirinya. Tapi ya di sini menurut si Ryuichi, kalau emang ditampilin ya dengan senang hati, dirinya itu bakalan melihat opa ya si Shizuna cuy. Waduh anjir. Ya di sini ya kan, sambil kayak nungguin si Ryuichi yang siap buat menyerang ya, di sini si Shizuna itu bilang gitu cuy, kalau ya si Ryuichi bisa mandi terlebih dahulu. Cuman ya pas mau ngambil cawatnya ya kan, di sini si Ryuichi itu sadar gitu cuy, kalau dia itu lupa kagak bawa. Dan pada akhirnya dirinya itu kayak minta izin gitu sama si Shizuna untuk membeli di supermarket terdekat cuy. Cuman ya di sini ya kan, pas awalnya si Shizuna itu kayak pengen ya kan ngikut si Ryuichi ke supermarket, dirinya itu kayak langsung dilarang gitu cuy sama si Ryuichi. Apalagi ya di sini ya kan, menurut si Ryuichi, si Shizuna itu juga lagi pakai pakaian yang minim cuy. Terus ya di sini ya kan, karena udah ditinggal pergi sama si Ryuichi itu ngasih wanti-wanti gitu cuy, kalau sebelum dirinya tuh pulang, si Shizuna itu gak boleh ngebukain pintu untuk siapapun. Nah ya di sini akan entah kenapa tiba-tiba aja kan setelah kepergiannya si Ryuichi, tak berselang waktu lama itu cuy, di sini si Shizuna itu malah dikejutin sama kemunculan dari si Sohei cuy. Yang nggak tahu kenapa ya kan, dirinya itu kayak malah datang ke rumahnya si Shizuna dengan maksa banget gitu cuy, pengen masuk ke rumahnya si Shizuna. Ya ngelihat kemunculan dari si Sohei ya kan, awalnya si Shizuna itu kayak kagak ngizinin dia buat masuk gitu cuy. Cuman ya di sini si Sohei itu kayak malah maksa banget gitu cuy, sampai dirinya ya kan pas sudah masuk ke rumah si Shizuna, di sini dirinya tuh kayak tiba-tiba aja langsung memeluk si Shizuna gitu cuy. Sambil dirinya tuh bilang kalau ya dirinya itu udah mengirimi si Shizuna surat cinta dan telepon gitu cuy, namun kagak dapat balasan sama si Shizuna. Ya sontak ya kan, gara-gara ngeliat tindakan dari si Sohei, di sini tuh ngebikin si Shizuna ngerasa takut gitu cuy. Mana ya si Sohei itu kayak malah kayak orang sange dan langsung tidurin si Shizuna di lantai rumahnya dia cuy. Sampai dia itu kayak ngerobek pakaian si Shizuna dan malah pengen ngeruda paksa si Shizuna cuy. Apalagi ya di sini ya kan, kocaknya kata gue, dalihnya si Sohei ya kan pengen ngelakuin hal yang kayak beginian itu karena dirinya pengen mensucikan si Shizuna cuy. Goblok anjir kata gue sih. Lu tuh sange aja, bukan apa, lu tuh kayak stres aja kata gue sih. Ya di sini gitu cuy, kita balik lagi ya kan. Namun ya di sini gitu, untung aja kan di kala momen krusial ini tiba-tiba aja si Ryuichi itu muncul gitu cuy, dan dirinya itu langsung nolongin si Shizuna yang lagi digrebek sama si Sohei cuy. Sampai dirinya itu kayak langsung ngegebukin si Sohei sambil bilang cuy, kalau di antara orang-orang yang lain kenapa harus dirinya lah yang menakuti si Shizuna cuy.
Ya, di sini akan sontak karena emosinya. Awalnya si Ryuichi itu kayak pengen beneran gitu sih buat menghabisi si Sohei di tempat. Namun ya dirinya itu kayak langsung diberhentikan sama si Shizuna cuy. Dan si Shizuna itu kayak langsung ngasih tamparan keras kepada si Sohei gitu. Kalau ya dirinya itu adalah seseorang yang menjijikan dan bilang kalau dia itu gak boleh mendekati dirinya lagi cuy. Ya, di sini gitu cuy. Setelah si Sohei itu berhasil kabur dan masalah itu kayak udah usai, di sini si Ryuichi itu ngeliat si Shizuna yang lagi ketakutan cuy. Dan dia itu kayak langsung ngebawa si Shizuna ke kamarnya dia cuy. Ya, meskipun di sini ya kan si Shizuna itu kayak nutupin dengan sebuah senyuman, namun ya di sini si Ryuichi itu kayak ngerasa bersedih gitu cuy. Dan saat dirinya itu kayak pengen pergi, di sini si Shizuna itu bilang gitu kalau ya saat bersama si Sohei dirinya itu takut gitu kalau ya dia itu bakalan menyentuh dirinya. Namun ya saat bersama si Ryuichi entah kenapa ya kan itu kayak malah ngebikin dirinya ngerasa nyaman dan pengen disentuh sama si Ryuichi cuy. Dan di on ini ya kan si Shizuna itu malah nyari kesempatan gitu cuy. Dan dirinya tuh bilang kalau ya dia itu kayak pengen ngerasain pengalaman pertama sama si Ryuichi. Ya, di sini ya kan setelah kayak si Shizuna itu kayak mencoba buat menggoda si Ryuichi, di sini dirinya tuh kayak malah tidur terlentang gitu cuy, sambil memohon kalau tolong sentuh dirinya. Waduh cok, ini kayak si betina ini udah pengen banget anjir. Dan ya setelah kayak meyakinkan dirinya ya kan si Shizuna itu bilang gitu kalau ya dia itu cinta mati sama si Ryuichi. Bahkan ya meskipun dirinya jadi orang kedua, itu dirinya nggak masalah sama sekali gitu cuy. Dan ya sontak ya kan gara-gara mendengar ucapan dari si Shizuna ini, pada akhirnya gitu cuy, mereka itu beneran jadi main bersama cuy. Wah, ada anjir. Kalau gini sih sepertinya rencana si Shizuna itu kayak sukses besar anjir. Apalagi ya di sini si Ryuichi itu kagak punya opsi kedua anjir buat nolak si Shizuna. Apalagi ya si Shizuna itu habis kena trauma gitu cuy. Ya trauma kayak tai sih anjir gitu sih. Ya meskipun di sini ya kan sebenarnya itu cuy, pada saat mereka itu main si Ryuichi itu kayak ngerasa kagak enak ya kan, karena ya bukan karena si Shizuna itu pemula, namun ya karena dirinya itu masih sojo cuy. Dan ya di sini itu cuy, setelah mereka itu bermain sampai pagi, di sini si Ryuichi itu minta si Shizuna buat merapikan pakaiannya, baru mereka itu bisa ngobrol bersama. Dan di momen ini ya kan, bagi ibarat sepasang suami istri, si Shizuna itu ngerasa sangat bahagia banget cuy sama kehadiran dari si Ryuichi. Meskipun katanya bagian perutnya itu kayak rada geli gara-gara sesuatu anjir. Sumpah kata gue di sini gak anjir, pikiran gue kayak refleks terbang kemana gitu anjir. Nah kita balik lagi ya kan. Di sini itu cuy, sebenarnya kan si Ryuichi itu kayak kagak beneran main sama si Shizuna. Cuman ya dia itu kayak ngasih sentuhan aja di bagian itunya ya kan. Cuman ya itu kayak seperti ngebikin Shizuna sampai keenakan gitu cuy. Dan dirinya itu kagak mau berhenti. Dan di sini si Ryuichi itu kayak ngasih sebuah alasan gitu cuy, kenapa mereka itu harus berhenti. Karena ya si Ryuichi itu pengen si Shizuna ngelakuin hal tersebut sama orang yang dia sukai. Ya meskipun di sini sebenarnya orang yang dia cintai itu adalah si Ryuichi cuy. Cuman ya entah kenapa ya kan di sini si Ryuichi itu kayak kagak mau gitu cuy. Bahkan ya si Shizuna itu kayak sempat meminta kedua kalinya buat main begituan sama si Ryuichi, tapi tetap ditolak anjir. Ya di sini itu cuy, karena pada akhirnya si Ryuichi itu kagak mau ya kan. Di sini Shizuna itu kayak sedikit bercerita kepada si Ryuichi itu cuy, kalau ya dirinya itu kayak heran gitu setelah mengenal si Ryuichi, karena ya mungkin ya kan gara-gara mereka itu kayak kurang dalam saling mengenalnya, itu ngebikin Shizuna kadang-kala mikir gitu cuy. Kalau ya saat si Shizuna itu kayak menatap matanya si Ryuichi, itu kata dia matanya si Ryuichi itu rada terlihat menakutkan cuy. Cuman ya si Shizuna itu kayak kagak mempermasalahkan hal tersebut, dan dirinya tuh bilang kalau emang si Ryuichi itu ada masalah, dirinya bisa bercerita sama dia cuy. Bahkan ya kagak cuma itu aja, si Shizuna itu malah bilang gitu cuy, kalau ya dirinya itu akan memberikan pengalaman pertamanya untuk si Ryuichi cuy. Apa ya di momen malu-malu ini ya kan, mereka berdua itu kayak malah dikejutin gitu cuy sama kemunculan dari si Sakie yang baru aja balik dari kerjaannya cuy. Kayak sih di sini Sakie itu kayak dihubungin ya kan sama si Ryuichi ataupun si Shizuna kalau sama mereka itu dapat teror ya kan. Karena ya di sini kelihatannya si Sakie itu kayak panik banget gitu cuy. Dan ya saat Sakie itu pada akhirnya melihat mereka berdua ya kan, di sini dirinya itu kayak menyadari sesuatu gitu cuy, jika mereka itu sedang habis ngebicarain hal yang sensitif. Ya di sini pada akhirnya gitu cuy, karena ya mereka itu kayak mengelak satu sama lain ya kan. Di sini si Shizuna itu kayak malah kabur dengan dalih pengen ngebikinin mamanya sebuah minuman gitu cuy.
Dan di mana ya kan ketika si Shizuna itu malah kabur dari si Sakie, di sini itu malah gilirannya si Sakie yang ngasih ciuman cintanya untuk si Ryoichi cuy. Sambil bilang kalau ya setidaknya biarkan dirinya melakukan hal ini untuk si Ryoichi. Waduh anjir nih, ini pilih yang mana cuy? Kalau gue sih Momi Lover ya kan, udah jelas sih gue pilih si Sakie. Tapi kalau lihat prospek kedepannya ya kan, apalagi si Sakie itu bakalan tua juga, gue sih si Shizuna sih oke-oke aja sih kata gue sih. Waduh anjir, ini pilihan yang sulit kayaknya sih.